Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan Zoom kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, serta tidak lupa rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, perkenalkan nama saya Putri Dwi Masya dengan NIM 2206537 selaku moderator dan pemateri yang akan memandu perjalanan presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kami sampaikan yaitu landasan filosofi pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 7. Ada Saudari Ira Nurlina dengan NIM 2206547 dan Saudara Teddy Dwi Sagita dengan NIM 2209197. Selanjutnya, saya akan membacakan topik yang pertama, yaitu pengertian filsafat dan landasan filosofis pendidikan. Adapun materi yang akan kelompok kami sampaikan, diantaranya yang pertama, pengertian filsafat dan landasan filosofis pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, idealisme dan realisme. Yang ketiga, landasan filosofis pendidikan, pragmatisme. Dan yang keempat, landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila. Pengertian filsafat dan landasan filosofis pendidikan. Pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philen atau philos, yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos, yang berarti kebijaksanaan. Secara operasional, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan filsafat dari segi proses berpikirnya, dan ada pula yang mendefinisikan filsafat dari segi hasil berpikir. Secara leksikal, filsafat berarti sikap hidup atau pandangan hidup. Pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan idealisme. Idealisme merupakan salah satu filsafat barat tertua. Peloponnya meliputi Plato 428-347 sebelum Masehi, yang mengajarkan filsafat di Yunani kuno yaitu ibu kota Athena. Kemudian Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831 dalam sejarah filsafat, di mana dalam sejarah manusia berlangsung ide-ide pemikiran yang absolut atau ketuhanan. Idealisme sendiri dipandang dari 4 sudut pandang, yaitu 1. Metafisika, di mana idealisme merupakan suatu keyakinan dunia spiritual, dunia yang non-material adalah nyata. Mereka melihat dunia sebagai ciptaan dari suatu pemikiran yang besar dan menyeluruh, pikiran mutlak atau ketuhanan. Yang kedua, epistemologi, yang dimana idealisme merupakan keyakinan ide-ide yang membuat kenyataan selalu ada dalam pikiran yang mutlak atau ketuhanan. Ketika manusia mengetahui tentang sesuatu, berarti telah mencapai pemahamannya, yang satu atau lebih dari ide-ide tersebut. Yang ketiga, aksiologi, di mana idealisme merupakan keyakinan akan kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang ada dalam urutan keberlakuan nilai-nilai budaya manusia. Yang keempat, logika, di mana idealisme didasarkan pada hubungan keseluruhan antara pikiran mutlak dan individu.
ide atau prinsip tertentu, berasal dari bagian-bagian dari keseluruhan yang lebih umum. Guru idealis akan mengundang logika yang deduktif untuk mengatur perjalanan yang dimulai dari prinsip-prinsip umum dan aturan yang menggunakan prinsip-prinsip tertentu atau aplikasi tertentu. Implikasi terhadap pendidikan. Orang idealisme memandang pengetahuan sebagai kebenaran spiritual yang universal, berdasarkan kepada kenyataan dan merefleksikan kebenaran. Sekolah sebagai instruksi intelektual yang mengacu pada pencarian kebenaran. Dalam filosofi idealisme, semua peserta didik berhak dan berkesempatan untuk mengikuti kurikulum yang sama. Landasan filosofis pendidikan realisme. Realisme dipelopori oleh filosof Yunani kuno Aristoteles 384-322 sebelum Masehi, seorang mahasiswa dari Plato. Realisme meninjau terhadap kenyataan yang berada di luar pikiran seperti tujuan seseorang, tidak tersembunyi atau internal untuk pikiran seseorang. Realisme dipandang dari 4 sudut pandang, yaitu 1. Metafisika, yang dimana realisme mengandung makna percaya pada dunia material yang independen dan eksternal. Semua benda terdiri dari materi, yang dimana materi tersebut diatur sebagai kebutuhan pada bentuk atau struktur benda tertentu. Yang kedua, epistemologi, yang dimana realisme melibatkan 2 tahap terkait sensasi dan abstraksi, yang dimana pengetahuan mempersepsikan objek atau stimulus yang datang dan menyimpan informasi dalam memori seperti warna, ukuran, berat, ataupun suara. Yang ketiga, aksiologi. Untuk realis, aturan-aturan tertentu harus mengatur perilaku kecerdasan rasional. Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai manusia rasional. Oleh karena itu, manusia harus bertindak secara rasional, berarti sebelum membuat keputusan harus berdasarkan pengetahuan. Yang keempat, logika. Untuk realis, seorang guru dapat menggunakan logika deduktif dan induktif. Implikasi terhadap pendidikan. Sumber pengetahuan dalam pandangan realisme adalah segala sesuatu objek yang ada di dalam kehidupan. Sekolah menjadi sarana penyedia pengetahuan bagi siswa dan penyelenggaraannya mengacu pada tujuan hidup. Pendidikan formal berisi pembelajaran dari pengetahuan yang terorganisasi dan terklarifikasi dalam mata pembelajaran. Selain itu, seorang guru juga dituntut untuk bisa menjadi ahli dalam bidang pelajarannya. Landasan filosofi pendidikan pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika yang terkenal dalam kurun 1 abad terakhir. Pragmatisme berasal dari kata Yunani, yaitu pragma, yang berarti tindakan atau aksi. Aliran filsafat pragmatisme dikenal juga dengan sebutan eksperientalisme dan instrumentalisme. Menurut para penganut pragmatisme, hakikat realita adalah segala sesuatu yang dialami manusia atau pengalaman, bersifat plural atau pluralistik dan terus-menerus berubah. Implikasi terhadap pendidikan. Pendidikan memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Fungsi konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai, pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi dan dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Contohnya, pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat mutlak terus harus tetap dipertahankan. Demikian juga pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang masih dipandang benar dan baik juga perlu dikonservasikan. Landasan filosofi pendidikan nasional atau Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang rumusannya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga sebagai dasar pendidikan nasional. Ada berbagai peranan pendidik dan peserta didik yang harus dilaksanakan. Namun pada dasarnya, peranan tersebut tersurat dan tersirat dalam semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Implikasi terhadap pendidikan. Pendidikan memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Fungsi konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai, pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi dan dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Contohnya, pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat mutlak terus harus tetap dipertahankan. Demikian juga pengetahuan dan nilai-nilai budaya
yang masih dipandang benar dan baik juga perlu dikonservasikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.